boleh perkenalkan diri dulu Pak? Oh iya, baik, nama saya Imade Suharta, lahir di Bali di Kabupaten Tabanan 27 Oktober tahun 1962. Nah, saya di sini selaku umat Hindu di Pura Jantu Mustika Dharma. Nah, pendidikan saya S2 kebudayaan agama Hindu. Dan terakhir kerja saya selaku rohaniawan di Angkatan Darat. Mungkin itu secara singkat. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Menurut Bapak, mengapa terorisme pada zaman sekarang marak terjadi, terutama di Indonesia? Nah ini, menurut pandangan saya pribadi ya, jadi kenapa terorisme terjadi di Indonesia ini tidak lepas pertama mungkin dari juga kebajuan perkembangan teknologi dan media, sehingga ajaran-ajaran itu cepat tersebar dengan paham-paham yang tidak cocok sesuai dengan suatu negara dan kaitan dengan kedamaian, kehidupan tenang dalam masyarakat. Nah mungkin ini media itulah yang mungkin sangat cepat. Kalau nggak ada media mungkin susah menyebar di Indonesia. Mungkin ini yang menurut saya media ya. Jadi media ya Pak? Iya, media. Sekarang langsung pertanyaan kedua aja Pak. Apakah Anda melihat gerakan terorisme sebagai suatu hal yang harus ditakuti? Mengapa? Kalau ditakuti mengapa? Sebenarnya terorisme itu kita harus takut dengan terorisme. Nah, kita sebagai warga negara, sebagai umat beragama dan hidup dalam negara kesatuan ini sudah ada yang bertugas untuk menangani itu. Nah, memang terorisme menakuti kita, menyebabkan ketidaktenangan. Nah ini kalau kita sebagai berumat agama, mati itu kan di tangan Tuhan. Nah, kenapa kita harus takut? Kapanpun kita akan mati kan gitu. Kalau mati sekarang kena bom, mungkin tahun depan nggak mati. Gitu. Kalau kita menyadari kekuatan Tuhan, nah, maka kita jangan takut. Kalau takut malah kita di teror terus. Maka kita, karena negara Indonesia ini berdasarkan Pancasila, kebinekaan, kita negara kesatuan Republik Indonesia, kebinekaan itu kita harus junjung tinggi. Nah, kita harus hormati perbedaan itu untuk menjalin suatu perdamaian, ketenangan. Nah, dan kita harus dalam hidup di negara Indonesia khususnya ini, kebinekaan itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Kebinekaan ini adalah modal untuk mencapai kekuatan dalam membangun persatuan dan kesatuan. Mungkin itu nggak usah kita ini. Sekarang langsung pertanyaan ketiga Pak. Apakah ada hubungan tindakan terorisme terhadap iman? Tindakan terorisme terhadap iman. Nah ini kalau menurut Hindu, dalam agama Hindu ada hukum karma. Dari keyakinan Hindu itu Tuhan, Tuhan Atman itu roh itu, terus karma. Nah perbuatan ini seseorang itu harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Nah ini pada perbuatan imam. Kalau orang itu di dunia ini berbuat tidak baik dalam keadaan negara, nah dia juga akan setelah mati, kaitan dengan iman, dia juga akan dihukum, di neraka, dimasukkan. Begitu dalam kaitan dengan iman dalam agama Hindu. Kalau dia baik, maka dia dapatlah surga. Nah, kalau dia membunuh untuk tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, nah ini dia neraka. Tidak ada gaya terorisme dengan mengebom sekian karena pada suatu perbedaan dia akan mendapatkan, dalam hidup ada seperti itu. Jadi dia akan karmanya baik di ini, maka dia nanti meninggal di akhirat
dia akan mendapatkan juga pahala yang baik ini dalam ajaran agama ini. Sekarang pertanyaan keempat, apakah dengan membunuh para tersangka terorisme merupakan cara yang benar untuk melenyapkan terorisme? Nah begini, dalam agama Hindu, kalau penjahat ini dibiarkan, nah, maka dia akan melakukan kejahatan yang lebih besar. Kalau dalam agama Hindu, kalau kita sampai, kalau dia sebenarnya mau ngebom, kalau dia biarkan hidup bisa mengebom sekian kantor gitu. Nah, di baru ngebom satu sudah di-cut dia, di-cut. Maka kalau dia mati pun nanti hukumannya di sana akan lebih sedikit. Kalau dibiarkan hidup, di sini ngebom, wah dosanya makin besar. Nah, maka kalau dia dibunuh saat ini, nah, maka dia pun, kalau orang beriman berterima kasih kepada bunuhnya, kalau saya masih hidup maka dosa saya akan lebih besar. Nah itu udah baca gitu. Sehingga dengan dipendekkan hidupnya, nah, maka dia akan dosanya lebih sedikit. Nah begitu dalam ajaran agama Hindu aja ini ya. Nah, ini karena apalagi dia jelas bertentangan dengan pendusinya. Mungkin yang bisa saya jawab. Jadi hukuman mati bagi para terpidana teroris udah benar ya? Menurut saya berlaku itu benar. Karena apa? Kalau dia dibiarkan akan mengebom, punya adik yang ini sebenarnya nggak kena bom. Kalau dia bunuh di sini nggak ngebom mana-mana dia kan. Nah, kalau dekat sudah. Nah, kalau dia mati, kalau dia beriman betul, waduh, mungkin kalau adik membunuh dia, oh saya berterima kasih kepada Raka karena saya masa hidup saya sudah dibunuh oleh Raka. Thank you very much gitulah. Karena kalau saya masih hidup, dosa saya akan lebih besar, hukuman saya lebih besar di akhirat di neraka ini. Begitu dia nanti terima kasih. Maka dosa dia lebih kecil kalau diberikan dia hidup. Nah, ini berpedangan hidup. Sekarang lanjut ke pertanyaan kelima dan pertanyaan terakhir gitu. Apa yang harus dilakukan seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh agama seperti Bapak untuk menindaklanjuti terorisme? Nah ini, kalau dalam agama Hindu ada namanya kita ini bersaudara. Sebelum dia itu, mari kita ajak dia. Mungkin dia kecewa, mungkin dia ajar ini elemen itu harus bisa menyadarkan, oh kita hidup ini bukan satu orang satu jenis gitu. Kita itu kebinekaan, berbeda-beda, tidak satu paham. Nah ini, kalau pahamnya berbeda, jangan dianggap salah, belum tentu kan. Nah sebenarnya ini apa saya, kedudukannya di mana, menurut adik di mana? Sebelah mana? Depan kan? Iya, depan. Kalau saya enggak, saya mengatakan HP saya ini ada di sebelah kiri saya. Adik sebelah mana? Sebelah kanan depan. Nah, kanan depan. Apakah adik salah? Enggak sih. Saya juga salah. Enggak kan? Iya. Nah, itu pandangan kita harus pelihara. Nah, pandangan kita harus pelihara. Persepsi kita beda. Nah, karena kaitan dengan pengetahuan, nah inilah kita harus sadarkan. Kalau kita di Indonesia, nah harus pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan, NKRI. Nah ini harus review agama. Coba adik sekarang, bangsa Indonesia cirinya bagaimana? Bisa jawab nggak? Lama. Bukan. Ciri bangsa Indonesia, strukturnya bagaimana? Rambutnya keriting, hitam, nggak bisa kan? Nggak bisa. Kalau orang Jepang, bisa kan? Bisa. Rambutnya lurus, dan sipit, itu orang Jepang. Kalau Indonesia, Beragam dong. beragam, itulah Indonesia. Agamanya beragam, matanya beragam, tetapi satu, Indonesia tulangnya putih, darahnya merah. Nah itu kita pegang. Paham kan? Nah itu kita harus budayakan ini. Maka sebagai mahasiswa, terus ini bagaimana kita, kalau ada mungkin yang kita sadarkan, jangan paham yang dianggap paling benar. Nah itu karena kaitan dengan pengetahuan kedudukan kita di mana pasti berbeda. Nah ini kaitannya dengan kita harus dalam agama Hindu itu kita bersaudara, jangankan dalam sama manusia, tumbuh-tumbuhan pun, binatang pun itu satu-satu ciptaan Tuhan. Nah, kita nggak bisa bikin tumbuhan, nggak bisa bikin binatang. Ciptaan yang Maha Kuasa. Nah ini saudara kita, saudara di hadapan ibu kita, bapak kita Tuhan. Nah, apalagi sama manusia. Nah ini
kita bersaudara. Masa kita saling mengingatkan, saling menyadarkan, jangan menganggap menjudge orang itu salah. Tetapi kalau sudah tidak bisa, ya itu tadi kaitan dengan ini, karena keimanan bagaimana itu semuanya membunuh walaupun dia berdosa juga. Tetapi sesuai dengan hukum. Misalnya adik di tentara, tugas operasi perang lawan Belanda, bunuh Belanda, dosa nggak? Bukan musuh. Di dalam ini agama Hindu, adik dibukakan pintu surga sama. Tetapi karena membela negara dan bangsa. Tapi begitulah. Tetapi dia bagaimana? Dia juga prajurit. Dia juga dapat. Ini bukan nerakanya begitu. Pentingkan. Pokoknya doktrinnya begitu sama-sama. Nah, mungkin kalau teroris kita pun dia juga surga ya. Karena kita bunuh, yang bunuh pun dapat surga juga. Nah, ini kaitannya dengan agama, keyakinan. Mungkin ini. Ada lagi? Nah, paham menurut saya? Nah, itu tadi karena munculnya trilogi ini pertama saya jelaskan sangat cepat. Ajaran misalnya di langsung bisa diterima. Adik Pras Panasin, seimanan ini lainnya beda. Itu musuh, langsung menyebar. Nah ini sampai bagaimana menurut Hindu keimanannya. Hindu itu bagaimana membunuh. Kalau dia tidak bunuh, akan lebih besar bencana. Kalau dibunuh, stop di sana. Maka rencana yang sangat luas sampai ke dunia berhenti di sana. Mungkin dia nanti mati di sana di neraka atau di surga, dia langsung berterima kasih kepada neraka karena sudah dibunuh, kan gitu. Karena kalau gitu dosa lebih besar. Terus terakhir yaitu kita bersaudara, kita harus saling mengingatkan dan harus saling menerima perbedaan itu. Jangan musuh. Di Indonesia ini seperti tadi dijelaskan, kiri bangsa Indonesia bagaimana? Kan susah. Dia rambut keriting ada, hitam ada, ini pendek ada, berbineka. Nah, itu yang kita harus jaga Indonesia ini. Tanpa itu, Indonesia agamanya Hindu. Kalau tidak ada Hindu, bukan Indonesia. Indonesia Islam, tidak ada Indonesia. Masalah Konghucu, ya tidak. Itulah Indonesia. Makanya Indonesia disebarkan teman-teman, Indonesia adalah bineka. Nah, itu harus kita jaga sejak zaman dulu, zaman Majapahit. PO Neko Datu, dua yang berbeda, itu sebenarnya kita satu. Nah, itu harus kita jaga. Kita sudah bersumpah terus, kita dimakan sumpah ini deh. Coba pertama bersumpah Palapa, sumpah pemuda. Nanti adik cepat disumpah lagi. Sumpah terus makan sumpah dan nggak mau bersatu kan? Karena dengan persatuan kita bisa jaya. Mungkin ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, sukses. Iya.